Musa, waktu dia doa sama Tuhan, Tuhan saya nggak sanggup jadi pemimpin. Israel terlalu nakal, terlalu keras hatinya, tegar tengkuk, saya nggak bisa atur mereka. Tuhan angkat dong teman-teman untuk tolong. Masa Israel cuma ada satu pemimpin tapi tidak ada bantuan, nggak ada menteri. Tolong angkat menteri-menteri, tolong angkat teman-teman untuk bantu saya memimpin. Maka Tuhan bilang, oke, saya akan angkat. Lalu Tuhan ambil sebagian dari roh yang ada di Musa, lalu Tuhan kasih ke yang lain. Roh Kudus yang memimpin Musa, yang juga akan pimpin yang lain. Lalu beberapa mulai bernubuat. Nah saudara jangan salah ngerti nubuat ya. Di dalam Efesus 5, penuh dengan roh itu diidentikan dengan kata-kata yang memuji Tuhan dan kata-kata yang menyegarkan sesama. Itu namanya bahasa. Itu namanya bahasa lidah sebenarnya. Bahasa lidah adalah ucapan yang memuliakan Tuhan dan memberkati sesama. Kalau saudara punya bahasa yang lain yang orang tidak mengerti, mesti ada yang terjemahkan, Paulus katakan. Kenapa mesti pakai penerjemah? Karena nggak ada gunanya kamu bagi yang lain yang nggak ngerti bahasa itu. Kalau sekarang saya khotbah pakai bahasa Latin, apa saudara bisa ngerti? Tapi itu pasti anugerah Roh Kudus karena saya nggak bisa Latin. Jadi umpama saya mendadak bisa khotbah bahasa Latin, wah itu anugerah Roh Kudus. Tapi Paulus akan bilang bukan, itu bukan anugerah Roh Kudus. Loh, itu anugerah Roh Kudus dong. Saya nggak bisa bahasa Latin, mendadak saya bisa bahasa Latin. Loh tapi jemaat nggak bisa. Terus apa gunanya kamu ngomong Latin? Oh ya juga ya, saya ngomong Latin, yang lain nggak ngerti. Tapi ya saudara kan orang reform, ngerti-ngertilah dikit bahasa Latin ya. Kan Soli Deo Gloria pasti tahulah, itu kan Latin. Nah jadi kalau saya mampu bahasa lain, tapi jemaat nggak ngerti, itu bukan karunia bahasa roh. Kecuali kalau ada orang yang membuat pengertian yang kamu ucapkan dimengerti juga oleh pendengar. Jadi saudara, bahasa lidah sebenarnya bukan bahasa cakar laba-laba ya. Itu adalah bahasa yang tidak dimengerti dan Paulus bilang buruk. Tapi bahasa ini bagus. Tapi yang saya punya pengertian itu bagus. Pengertianku bagus. Pengertianku akan firman itu sangat memberkatiku. Aku ingin berkati yang lain. Tapi kamu tidak pakai bahasa yang lain ketahui. Jadi berhenti pakai bahasa seperti itu. Nah kenapa Paulus menganggap ini problem besar di Korintus? Karena Korintus kota besar yang banyak orang dari berbagai negara kumpul di situ. Sehingga gerejanya adalah gereja yang multi-nation. Dari mana-mana ada dan bahasanya beragam. Nah saudara, kalau ada orang satu gereja bahasa beragam itu repot loh. Kadang-kadang gereja cuma 2 bahasa aja bisa repot ya. Gereja Reform di Amerika misalnya mengalami hal yang seperti ini. Mereka dengar khotbah dalam bahasa Indonesia, tapi anak-anak mereka sudah mulai nggak ngerti Indonesia. Mirip dengan orang Tionghoa yang anak-anaknya mulai nggak ngerti bahasa Tionghoa. Nah orang-orang Indonesia di Amerika, anak-anaknya mulai nggak ngerti bahasa Indonesia. Lalu kalau khotbah disampaikan bahasa Indonesia, mereka bilang ngertinya 50%. Lama-lama cucunya ngertinya cuma 10%. Akhirnya ada kebutuhan pengkhotbah dalam bahasa Inggris. Tapi waktu khotbah dalam bahasa Inggris, yang bahasa Indonesia bilang, saya sih lebih nyaman dengar Indonesia. Wah ini repot. Bayangkan kalau Korintus terdiri dari beberapa bahasa. Lalu orang yang berpendidikan, yaitu yang berbahasa Yunani, menganggap kemampuan bahasa Yunani adalah tanda intelektualitas tinggi. Yang mampu bahasa Aramaik, bahasa Israel waktu itu, menganggap Injil dan kekristenan datang dari Israel. Maka bahasa asli adalah Aramaik. Jadi yang rohani menganggap bahasa Aramaik lebih penting. Yang intelektual menganggap bahasa Yunani lebih penting. Dan bahasa Yunani pun ada banyak sekali dialek. Wah kalau saudara pelajari sejarah, dialek Yunani itu banyak. Kemudian dibedakan dengan zaman di dalam zaman klasik bahasanya lain dengan zaman di dalam zaman Yunani Helenis. Ini membuat bahasa jadi rumit sekali. Lalu orang yang punya kemampuan bahasa arkaik, bahasa Yunani yang lebih klasik, itu memamerkan kemampuan berbahasanya. Lalu orang Yunani lain di dalam dialek sehari-hari kurang ngerti. Wah saya kurang ngerti, bahasamu terlalu tinggi. Lalu orang yang bahasa tinggi mengatakan, itu masalahmu, kenapa kamu tidak terdidik. Tapi Paulus mengatakan, kalau ada orang berbahasa sesuatu yang orang lain tidak mengerti, dia tidak lebih dekat dengan Tuhan karena bahasa itu, sebab dia tidak jadi berkat. Jadi kamu mesti mampu mengatakan kata-kata yang memberkati orang lain. Nah maka saudara, ketika Paulus kaitkan penuh dengan roh, dia langsung kaitkan itu juga dengan kemampuan memuji Tuhan dan mengatakan hal-hal yang jadi berkat karena dipahami juga oleh orang lain. Nah ini yang dilakukan roh ketika hadir dan memenuhi seseorang. Maka ketika Musa mengatakan, Tuhan angkat yang lain juga dong. Lalu yang lain itu diberikan roh oleh Tuhan. Mereka langsung bernubuat. Mereka mampu berkhotbah, memimpin orang dengan semangat yang baik dan dengan kata-kata yang membakar semangat orang lain. Sehingga Yosua menjadi sedikit panik. Oh Tuhan Musa, kalau ada pemimpin yang karismatik maksudnya berkarisma ya, bukan aliran gereja waktu itu belum ada.
Kalau ada pemimpin yang berkarisma muncul, nanti kamu tidak jadi pemimpin tunggal. Nanti Israel pecah. Nanti ada yang lebih suka orang lain dibandingkan engkau. Tapi jawaban Musa itu begitu mengharukan. Musa mengatakan, saya tidak peduli. Andai lebih banyak lagi, bahkan andai semua orang penuh roh, sehingga saya nggak diperlukan lagi. Nah, ini mentalitas pemimpin yang baik. Saya jadi pemimpin selama diperlukan. Andai kamu sudah dewasa, sudah baik, nggak perlu saya lebih bahagia. Ini bukan orang gila kuasa ya Musa ini. Maka dia mengatakan, andai Roh Kudus penuhi setiap orang, maka saya akan senang. Karena berarti saya tidak diperlukan lagi. Orang sudah pintar semua. Jadi Musa menginginkan semua orang penuh roh. Nah, ini baru dipenuhi dengan nubuat Yoel. Baru dilanjutkan maksudnya oleh nubuat Yoel. Yoel mengatakan akan ada saat Tuhan mencurahkan rohnya, sehingga semua orang besar, kecil, tua, muda, budak ataupun orang merdeka, semua akan bernubuat. Dan di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus mengatakan semua yang diinginkan Musa dan semua yang dinubuatkan Yoel terjadi pada hari Pentakosta. Roh Kudus turun dan semua orang percaya mampu berkata-kata di dalam bahasa lidah. Nah, ini yang dimaksudkan. Jadi ketika orang penuh dengan roh, dia mampu membahasakan kalimat-kalimat dari Tuhan yang menyemangati orang, yang membuat orang rasa dapat berkat, yang penuh dengan kelimpahan. Nah, itulah yang Musa inginkan dan itulah yang dia harapkan terjadi. Semua orang diberkati, bukan cuma saya.